bentuk negara seperti apapun, bentuk kerajaan seperti apapun, sistem apapun, kalau akhlaknya baik akan jadi baik. Sehebat apapun sistem, nek para pelaku nih penjahat, tetap dati nih buruk. Saya ngomong pemerintah itu pengkhianat loh sama Pancasila. Kok iso? Cangkem gue aku diseneni karo wong sak Indonesia, terutama buzzer-buzzer gue. Kamu pernah melakukan apa di Indonesia? Berani ngomong seperti itu, sandari ngono toh. Wow, kalaupun saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak ikut merusak Indonesia. Betapa penting yang namanya ruang rindu itu. Betapa penting yang namanya, karena misalnya begini, jenengan tidak sama suami terus-menerus. Kalau lagi kerja di luar, hadirnya di mana? Di ruang rindu. Masa pacaran dulu ketika dengerin lagu Leto awal-awal, hadirnya di mana sekarang? Di ruang rindu. Coba ingat apa yang kita akan lakukan sekarang akan menjadi ruang rindu generasi berikutnya. Akan hadir di ruang rindu anak cucu kita. Makanya pesantren seharusnya menjadi tonggak pelajaran untuk berperilaku yang baik, yang pantas dikenang untuk ruang rindu generasi berikutnya. Mata terpejamnya kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua terima apa adanya. Mata terpejamnya ruang rindu. Kita bertemu. Matur nuwun. Tesih kemutan lagunipun. Masih nggih, alhamdulillah. Oke, tentu nanti akan nyanyi lagi, tapi saya punya kewajiban untuk menjawab, untuk kita sinau bareng agar pulang juga membawa bekal sangu. Terus nanti nyanyi-nyanyi lagi nggak apa-apa. Dan di sini saya ngelihat juga banyak anak muda, ini pewaris masa depan, pembentuk masa depan. Penting untuk kita ngobrol bersama tentang hal-hal yang perlu kita bawa pulang. Ibu, saya mau nanya, di sini yang usahanya jualan warung ada nggak?
atau jual di pasar gitu? Ada nggak? Ada. Untungnya harian apa bulanan, Bu? Harian, oke. Kalau di sini ada nggak yang pegawai negeri atau pegawai di mana gitu, dapat duitnya harian atau bulanan? Bulanan. Ada juga yang dapatnya tahunan, misalnya manajer dapat bonusnya tahunan kan gitu. Jadi dalam hidup itu kita kan ngalami sekaligus, ada hari, ada bulan, ada tahun sekaligus, betul nggak? Hari ini juga terkandung dalam bulan, hari ini juga terkandung dalam tahun. Kalau saya tanya Ibu, tahun kemarin gitu, tahun kemarin kira-kira apa suasananya? Pusing atau seneng atau tahun kemarin gimana tahun kemarin? Oh, gimana tadi? Luar biasa, oke, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin bulan Februari gimana, Bu? Lupa. Kalau tahun kemarin bulan Februari tanggal 2 hari Selasa gimana, Bu? Lupa lagi. Nah, kalau kita belajar dari itu, coba Indonesia itu juga seperti itu. Ada yang namanya tahunan, itu namanya bangsa. Bangsa itu sebelum Indonesia udah ada. Bangsa itu melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, bahkan Reok Ponorogo lahir sebelum ada bangsa Indonesia. Betul ya? Itu namanya sebelum ada negara Indonesia. Tapi kalau bangsanya sudah ada duluan. Betul ya, paham maksud saya? Bangsa itu melahirkan negara-negara, kerajaan-kerajaan. Nah sekarang kita di mana ini? Negara namanya negara Indonesia. Artinya tahunnya itu bangsa, bulannya itu sekarang lagi Indonesia. Terus di dalam Indonesia ada acara 5 tahunan ganti pemerintah. Betul nggak? Nyari pekerja outsourcing terbaru. Ya. Per 5 tahun kita outsourcing cari presiden, outsourcing golek menteri siapa, outsourcing DPR-nya siapa itu. Nah, kalau pertanyaannya kemarin pemerintahnya bagus atau tidak? Kan yang kita ingat 5 tahunan. Betul nggak? Ini hubungannya apa sama santri? Karena gini, santri itu pertanyaan saya, santri itu meneruskan tradisi tahunan, bulanan atau harian? Pesantren umurnya berapa tahun? Bisa ratusan tahun, bahkan sebelum negara Indonesia ada, betul nggak? Kalau kita ingat sejarah pesantren itu gimana toh? Oh, isinya orang soleh. Kalau ditanyain waktu itu hari ini nggak bakal ingat, tapi karena perilaku baik yang terus menerus sehingga masuk ke ruang rindunya itu sesuatu yang baik. Paham maksud saya ya? Artinya kita menanam masa depan itu dari perilaku setiap hari. Selalu ada kejadian, misalnya dulu zaman penjajahan, santri sikapnya gimana? Ikut berjuang, akan kita kenang. Sekarang ada santri misalnya disindir sama sebuah televisi. Sikapnya gimana? Ingat, sikap hari ini akan diingat di masa depan. Saya melihat ada yang sikapnya bijaksana. Iki wong bodoh ra ngerti diajari. Neng yang saya sesalkan ada juga yang sikapnya mateni juan. Ini apakah menunjukkan sikap santri? Pernahkah beda pendapat kemudian akan membunuh? Kan gak gitu juga. Artinya santri-santri ini untuk menjadi keren itu bukan 1 hari 2 hari. Tapi harus istiqomah setiap hari melakukan hal yang benar. Istiqomah, dan itu pelajaran utama dari Simbah itu adalah istiqomahnya. Ma'iyah sinau bareng kayak gini nih, kayak Kanjeng sendiri sudah 30 tahun lebih muter di seluruh pelosok Nusantara. Ngobrol bareng gini nih, ada yang penting diomongin, ada yang enggak. Ya pokoknya membagi ilmu, moga-moga nanti tanya jawab saya bisa lebih tahu masalah lokal seperti apa yang perlu diobrolkan dan seterusnya. Dunia sekarang bergerak sangat cepat. Ada yang sudah pakai AI di sini? Banyak ya. Itu luar biasa pergerakannya. Di sini semua sudah pakai Instagram, TikTok. Ibu-ibu pakai TikTok. Oh, bikin sendiri atau bikinin anaknya? Akunnya.
dibikinin anaknya ya. Ya, artinya generasi terus berkembang, betul nggak? Betul nggak? Generasi terus berkembang. Yang muda harus belajar kebijaksanaan dari yang tua. Apa yang perlu dilestarikan? Yang tua perlu belajar dari yang muda. Apa yang perlu diperhatikan? Karena sekarang bedain AI, video AI apa enggak aja susahnya setengah mati. Itu hanya anak muda itu yang paham. Anak muda sekilas, oh ini AI nih. Kalau orang-orang tua seperti kita ini, iya porato itu apik banget tuh gambari. Susah membedakan dan itu efeknya bisa panjang. Siapa yang bisa bertahan dari situ adalah akhlak yang baik. Jangan gampang mencerca, jangan gampang menghakimi. Itu akan menjadi hari-hari yang baik. Kalau hari-hari yang baik akan menghasilkan bulan yang baik. Bulan yang baik akan menghasilkan tahun yang baik. Sehingga santri tidak perlu ngambil dari masa lalu untuk menunjukkan dirinya keren. Biasanya, kiaiku keren, kiaiku zaman dulu. Loh, itu zaman dulu, yang keren kiainya. Kalau santri mau keren, santri harus up to date, harus bersikap menunjukkan bagaimana santri kepada dunia. Kalau disalahfahami, biasa. Jenengan pernah nggak disalahfahami sama tetangga? Sering ya? Sering. Apa wong nyalah iki gampang. Jadi ada cerita. Seorang bapak sama seorang anak berjalan melewati kampung-kampung untuk mau ke sebuah kota zaman dulu. Mereka membawa kuda dan berjalan melewati sebuah desa. Mereka dua-duanya nggak pakai kudanya, dua-duanya jalan bersama kuda. Orang desanya ngomong, goblok ya, ono kuda kok ora dienggo. Apa gunane nggawa kuda? Oke. Akhirnya bapaknya naik kuda. Jalan lagi melewati desa berikutnya. Anak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak paham kasih sayang. Bapaknya naik kuda, anaknya suruh nuntun. Piye to iki? Oke, salah. Bapaknya turun, anaknya naik kuda. Lewat kuda lagi, jalan lagi. Apa yang terjadi? Dirasani meneh. Anak durhaka. Anak numpak jaran. Bapak kon nuntun. Wis bingung toh ngomong apa salah. Desa berikutnya numpak karune. Numpak karo-karune. Ini kejam sama binatang ya. Satu kuda kok dinaikin dua-duanya. Salah meneh, bingung di desa berikutnya kudane sing digendong wong loro. Apa komentarnya? Iki wong gendenge. Jaran kok malah digendong ora ditumpaki. Saya salah meneh. Lihat. Semua hal itu bisa disalahkan. Jangan khawatir disalahkan orang. Udah pasti apa-apa aja itu bisa disalahin. Tapi kalau kita tahu persis apa yang kita lakukan, kita punya pegangan, akhlak yang baik, insya Allah waktu yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi nggak usah khawatir terhadap masa depan. Ngoten nggih. Iki aku ki aduh banget bingung ndelok reaksine dulur-dulur iki. Iki ngrungokke ora jane mataku yo kabur banget ya. Ana wong ora apa demit iki sing teko ya kira-kira iki ya. Maju aja enggak apa-apa. Maju enggak apa-apa loh kalau iki kuwi nganu apa sini? Subwoofer, budek kupinge iku. Tapi bebas terserah monggo. Kalau mau maju-maju enggak apa-apa, enggak dipaksa, yang penting kita diskusi. Di sini mungkin saya pengen menyanyikan lagu lagi. Oke, bismillah. Ini daripada saya ngomong panjang nanti tidak nyambung, tapi tadi sudah intinya sudah ya. Yang penting pokoknya perilaku kita setiap hari itu penting. Kata Kanjeng Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Karena setiap hari yang akan menentukan bulan. Setiap bulan yang akan menentukan tahun. Setiap tahun yang akan menentukan satu dekade dan seterusnya. Artinya jadilah orang yang bisa jadi sandaran orang lain. Bisa diandalkan. Walaupun kalau Anda disandari orang lain pun Anda juga harus tahu diri. Kalau diutangi atau dibayar, jangan diutangi terus. Tapi ada di sini
Kalau lagi sedih disandari jadi gembira, betul enggak? Ada tempat yang sering curhat, jadilah mari kita bermanfaat untuk orang lain, terus menerus istiqomah, jadilah sandaran hati satu sama lain. Semoga di sini ada yang bersama pasangannya. Ada, alhamdulillah. Di sini ada yang bersama selingkuhannya. Oh, buat alhamdulillah mboten. Oke, kita akan menyanyikan lagu sandaran hati sebelum kita membuka diskusi. Monggo agar ngobrolnya tuh pas sama dulur-dulur apa? Boleh, monggo. Baik. Matur nuwun Mas Abrang, saya mencatat hal yang penting yang tadi disampaikan Mas Abrang bahwa perilaku kita, akhlak kita hari ini sangat penting untuk kita perhatikan karena akan berdampak atau berefek di masa-masa yang akan datang. Akan berefek pada bagaimana kita diingat, pada bagaimana kita dipandang dan dinilai. Nah, kemudian saya juga ingin mengajak kita semua mengingat tradisi atau kebiasaan yang lain di pesantren yang sangat bagus, yaitu tradisi atau ajaran untuk kita diajak khidmat atau khidmat kepada kiai, khidmat kepada orang yang lebih tua. Dan ternyata ini ada sandarannya. Jadi bukan hanya sandaran hati, tapi juga ada sandaran peristiwanya di masa Kanjeng Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat beliau yang bernama Ibnu Abbas. Pada suatu hari beliau melihat Kanjeng Nabi masuk ke kamar mandi. Kemudian Kanjeng Nabi keluar hendak melaksanakan sholat dan mau mengambil air wudhu. Dan di luar kamar mandi itu sudah disediakan air untuk berwudhu. Yang tadinya belum ada. Itu sudah disediakan. Kemudian Kanjeng Nabi nanya kepada istri beliau, "Loh, ini siapa tadi yang menyediakan air ini?" Kemudian dijawab bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas. Begitu tahu Ibnu Abbas yang menyiapkan air untuk wudhu Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi berdoa, mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah, pinterkanlah, jadikan dia faqih atau alim Ibnu Abbas ini di dalam bidang atau di dalam urusan agama, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas kemampuan memahami atau menafsirkan Al-Quran. Dan ternyata doa Kanjeng Nabi ini diijabah oleh Allah, karena kemudian kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang termasuk paling pandai di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk paling banyak meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian juga termasuk sahabat yang paling banyak berfatwa atau memberikan fatwa. Salah satu pemaknaannya atas peristiwa ini adalah keberhasilan atau kesuksesan Ibnu Abbas sebagai ulama, sebagai orang yang faqih, yang pinter, itu tidak hanya karena doanya Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas, tetapi juga dari khidmat beliau kepada Kanjeng Nabi, yaitu menyiapkan air wudhunya tadi ini. Nah, ini adalah khidmat, yaitu melayani Kanjeng Nabi, melayani ulama, melayani kiai dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Mas Abrang, bagaimana khidmat ini yang di dunia pesantren ini sangat dipahami dan diajarkan, dilakukan, itu kita pahami dalam konteks masa kini. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas Abrang. Angel rek. Mulai santai ya ngobrolnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya sebentar. Di sini dulu pernah sekolah semua. Satu kelas kira-kira muridnya berapa? Temanmu satu kelas? 30, 40-an gitu ya? 40 gitu ya? Pinternya sama enggak? Beda. Gurunya sama enggak? Pelajarannya sama enggak? Kok pinternya beda?
Oke. Dunia modern itu kadang-kadang ada yang sedikit salah, selip. Dianggap bahwa guru itu ngajarin ilmu ke muridnya. Kalau guru yang ngajarin ilmu ke muridnya, pasti pinternya sama, wong yang ngasih guru sama kok. Betul enggak? Terus sebenarnya kan tadi sudah tahu bahwa muridnya enggak pinter, enggak sama pinternya. Apa yang sebenarnya terjadi? Guru membuka kesempatan si anak untuk belajar. Murid arti katanya apa sih? Yang berkehendak. Yang menghendaki. Murid kan asal katanya yang menghendaki ilmu. Jadi kalau anaknya tidak menghendaki ilmu, guru ngajari ngasih ngoweh cangkeme, muridnya bakal paham, bakal pinter. Ya, paham maksud saya. Jadi kalau anaknya memang berkehendak terhadap ilmu, pasti memperhatikan. Pinter itu datang dari kehendak si anaknya. Coba bayangkan kalau si murid tidak hanya memberi perhatian kepada gurunya, tapi juga khidmat sama gurunya. Pasti semua diperhatikan, gak cuman omongannya. Perilakunya diperhatikan, diikuti, diawasi, direplikasi. Akhirnya dia akan menyerap ilmu lebih banyak daripada yang lain. Itu yang kadang-kadang mungkin yang dianggap sebagai barokah guru. Karena guru memberi kesempatan si anak untuk belajar. Tapi tergantung si anaknya mau belajar atau enggak. Kalau si anaknya mau belajar, nangkep banyak bakal pasti. Kalau si anaknya enggak mau belajar, ya setengah mati. Tetap enggak bisa ngapa-ngapa. Seperti zaman sekarang nih. Kan ada mesin yang pinter banget jawab, betul enggak? Kowe takon apa wae iso dijawab rodake. Namanya AI gue loh. Anak Indonesia. Bawa ke AI ku. Jawab apa wae iso. Artinya kalau anak muda zaman sekarang itu bodoh dalam tanda petik, itu pilihan. Karena tidak berkehendak mencari ilmu. Jauh lebih mudah mencari ilmu zaman sekarang daripada zaman dulu. Tapi kalau belajar akhlak dan perilaku, itu nggak bisa lewat teknologi. Harus ngelihat contoh. Nanti Mas Doni mungkin akan menyanyikan lagu Tombo Hati. Kalau nanti masuk itu, Mbo. Tombo Hati itu salah satunya kan wong soleh kumpulono, betul nggak? Kalau Anda kumpul orang soleh, otomatis ikut nggak? Nah Anda pindah kumpulan, pindah kampung, kumpulan teman-temannya yang tadinya suka di masjid, jadi suka main gaple. Suwe-suwe kegowo, terbawa, walaupun nggak belajar, nggak niat, tapi lama-lama ya temennya kayak gitu kok. Ya udah, ngikutin. Tanya, saya kasih contoh lain. Anda senang rupiah nggak di sini? Senang ya rupiah ya. Tapi pindah Malaysia, nanti sampean nggak senang lagi rupiah. Senangnya jadi ringgit. Kenapa? Karena kumpulannya beda. Kumpullah dengan orang-orang yang pengen kamu serap ilmunya, pengen kamu serap kebiasaannya. Sehingga khidmat itu tadi, itu sebenarnya masuk ke dunia gurunya. Tidak hanya ilmu yang ada di kepala. Itu loh, salah pahamnya tuh di situ. Dunia modern pendidikan sekolah itu mengajari ilmu yang bisa kepake keluar. Matematika kepake keluar. Tapi ke dalam untuk akhlak. Anda pernah ngitung nggak? Kalau ke dalam pakai matematika, saya akan hormat pada orang tua karena rumus matematikanya gini gitu nggak pakai kan sama sekali. Sesuk aku nguyuh jam saat ini hitung-hitungannya nggak kepake sama sekali. Kalau ke dalam itu pakai ilmu yang dari pesantren. Kalau sekolah yang di luar itu keluar. Sama pentingnya. Karena orang pinter banget itu korupsi yo iso kok. Bener nggak? Banyak. S3, S2, S dungdung, wis dhuwur banget ilmune, tetep aja perilakunya buruk. Nggak ada hubungannya pendidikan modern sama akhlak. Yang melengkapi seharusnya pendidikan pesantren. Mereka ngajari akhlak. Tambahannya adalah ilmu yang keluar. Kebalik nih. Paham maksud saya ya? Kalau modern itu ilmu keluar yang utama. Ilmu, nah neng sekolah ono pelajaran apa? PMP, PPKN. Nah, sekarang apa? Tata, duduk bahasa Indonesia toh. Pendidikan Pancasila. Ilmu tentang berlaku baik tapi bukan melakukan kebaikan, kan gitu.
Karena tesnya juga bukan tes perilaku, tesnya tes tertulis. Kalau nanti ada orang kecelakaan di jalan, apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Lah itu teori tertulis, bukan perilaku. Neng pesantren iku kon nglakoni. Ayo mbah-mbah, ayo kerja bakti. Cuman memang pesantren juga harus sadar diri. Ayo dikai batas yang benar. Nek misalnya kiai ini ngongkon santri ini melakukan A, putune kiai ini yang melakukan A yang sama kan gitu. Artinya itu memang benar-benar pendidikan untuk santri. Bukan dalam tanda petik, dalam tuduhan orang-orang itu kan memperbudak. Loh, pendidikan ini sok-sok enggak itu loh, enggak halus loh. Anda kalau didik anak apakah selalu dengan penuh kasih sayang? Sok dikaplok barang tuh. Loh, kalau anaknya sampai melakukan kesalahan yang besar, maling dikandani orang, sesuk maling meneh ceples tangane, sesuk maling meneh dikaplok orang. Kaplok. Loh, itu bukan tidak sayang. Itu sayang si anak yang di masa depan. Mungkin kelihatan kejam sekarang, tapi sayang anak si di masa depan agar masa depannya tidak jadi pencuri. Kan gitu. Jangan lupa, sekarang kalau anak muda itu banyak tema yang namanya apa? Mindfulness. Karo hati, karo diri harus mencintai diri. Jangan keras-keras sama diri gitu ya. Wah, enggak salah. Enggak salah. Tapi jangan lupa dirimu di masa depan. Kamu mencintai dirimu hari ini dan juga mencintai dirimu di masa depan. Sok-sok hari ini harus melakukan sesuatu yang tidak enak demi kebaikan di masa depan. Sekolah ki enak ora ta? Jare sopo? Enak sekolah? Tak takoni. Ingatanmu ketika SD apa? Hah? Bal-balan, ngebani kancane, bolos, delok kancane nguyuh, nyolong pelem. Kok tidak ada satupun yang ingat pelajaran di sekolah ini gitu? Porogapit lumayan, ada yang ingat ki pelajaran sekolah. Biasanya nggak ada yang ingat sama sekali, tapi yang ingat adalah pengalaman-pengalamannya, betul nggak? Iya, itu menunjukkan saya ingin contoh paling sederhana. Kalau pulang tuh ngetengnya berapa kali? 3 kali ya? Teng, oke. Jam 10 pagi teng 3 kali. Muridnya pada seneng atau pada sedih? Senang. Artinya jane, sekolah itu tidak menyenangkan. Wes jujur aja. Tapi itu penting untuk masa depan. Kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak kita sukai, tapi penting untuk masa depan dilakukan. Jenengan Ramadan poso ki seneng po? Jujur. Seneng aku bahagia. Wong nunggu beduk tetepan enggak? Nek nunggu beduk lah ya seneng ta? Enggak apa-apa. Itu kalau kita enggak suka tapi kita mau melakukan artinya kita kan bisa menaklukkan diri sendiri. Kita tahu ini penting, oke aku gak seneng tapi ini penting. Tak lakoni. Yes. Paham maksud saya? Nah, balik lagi ke itu tadi. Khidmat seorang murid kepada guru itu adalah salah satu cara murid untuk bisa mereplikasi gurunya. Kalau yang direplikasi ilmu, kamu baca apa yang dibaca guru. Kamu dengar apa yang diomongin guru. Tapi kalau yang direplikasi adalah perilaku, kamu nonton perilaku gurunya. Gurunya sopan, anaknya pasti ikut sopan. Tapi kalau di sekolah yang SD, SMP yang biasa, apakah perilaku guru diikuti sama si muridnya? Belum tentu. Karena memang titik pelajarannya berbeda. Disitulah kerennya pesantren itu. Jangan disaingkan dengan pendidikan modern. Memang beda arah tujuannya itu. Dan kenapa yang paling penting itu adalah akhlak. Sehingga pesantren ini bisa jadi keren beneran. Karena bentuk negara seperti apapun, bentuk kerajaan seperti apapun, sistem apapun, kalau akhlaknya baik akan jadi baik. Sehebat apapun sistem, nek para pelaku nih penjahat, tetap dati nih buruk. Sehingga Kanjeng Nabi diturunkan bukan untuk membuat orang manusia di muka bumi pandai, tapi untuk membuat
untuk mensempurnakan akhlak. Karena akhlak berlaku dimanapun. Dan itulah kekuatan utama santri dan pesantren. Kekuatan akhlak. Bukan kekuatan ilmu. Walaupun, saya aja salah tangkap yo, aku ora ngomong pesantren ki goblok, ora ngomong ngono kuwi. Artinya ini lebih penting yang namanya akhlak yang baik itu. Karena dengan akhlak yang baik, kemungkinan ilmu datang akan lebih banyak. Banyak anak-anak pesantren yang belajar ilmu tidak di pesantren tapi lebih pandai daripada yang belajar di universitas. Banyak juga. Kenapa? Karena ikhlas menerima ilmu, tahu cara memperlakukan guru, tahu memperlakukan alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena guru yang utama adalah alam semesta. Aku kedawan nih, daripada mbleber honor ini. Ini tapi aku udah bisa melihat ono konco-konco muda memperhatikan, menarik. Sepertinya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Monggo apa yang mau digali. Karena dunia ini berkembang sangat cepat. Tidak dibayangkan oleh jenengan-jenengan yang berumur 40 tahun ke atas. Tidak dibayangkan. Kecepatannya tidak pernah secepat sekarang ini. Yang sekarang mungkin umurnya 40, dulu merasakan ya pakai surat-suratan. Telegram, pager, ngirim uang pakai wesel, ngalami ya dulu ya. Telegram udah, wesel, terus pager, habis itu SMS, wartel dulu banyak banget, wartel. Terus kemudian baru ke HP, BlackBerry, terus sekarang smartphone, sekarang AI, ini dalam satu kehidupan loh. Dalam satu kehidupan. Belum pernah ada dalam sejarah dunia sebelumnya perkembangan teknologi terjadi dalam satu kehidupan manusia. Satu periode kehidupan manusia. Pasti puluhan tahun perkembangannya besar. Ini membuat manusia gagap menghadapi situasi baru. Dan nyun sewu, aku rodok nyalahke pemerintah nang kene. Karena dulu ketika saya kecil, ada pelajaran pakai Telegram enggak? Ada, saya ngalami pelajaran bahasa Indonesia, gimana cara nulis Telegram, ada pelajarannya SD. Ada nggih? Anak sekarang, itu kan artinya gini, pendidikan merespon kepada keadaan, pada teknologi baru, mengambil yang baik dan mengajarkan kepada murid, agar bisa pakai teknologi baru. Sekarang ada nggak pelajaran cara pakai TikTok? Adabnya pakai Instagram. Bu, Pak, Indonesia itu ruang sosial media itu akhlaknya terburuk se-Asia Pasifik. Nek neng sosial media komennya nyakiti hati terus senengane. Orang bayangke nek ngomong langsung diantem raine mesti. Lewat komen ki ya Allah, kamu menyakiti orang segitu rupa tuh kenapa? Dan saya mau menyalahkan gimana? Karena memang tidak ada pelajarannya dari kecil. Gimana sih cara pakai yang beradab tuh gimana sih? Dan itu ya seharusnya pemerintah yang ngajari. Bikin program. Digital use, digital privacy, digital segala macam sampai nanti digital literasi, digital apresiasi dan seterusnya. Itu ada urutannya itu. Terus tiba-tiba bikin digital literasi. Ini jangan paham. Paham maksudnya. Oke lah, saya nanti tambah sambat. Karena pemerintah juga, kan jangan ngomong pemerintah pasti buruk. Ada inisiatif-inisiatif yang bagus juga. Seperti kayak gini, ini inisiatif bagus. Memberi kesempatan kita untuk ngobrol, update situasi agar bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Oke, saya terlalu melebar. Tadi intinya saya ingin mengatakan bahwa cara belajar modern dan cara belajar tradisional kita itu berbeda. Jangan terus kemudian yang modern pasti benar, tradisional pasti salah. Ada benernya, ada salahnya. Kalau salah diperbaiki, kalau benar diambil ilmunya. Oke. Pesantren harus menjaga perannya dalam peradaban dunia sebagai ekspresi dari akhlak Islami
Yo, dadi sing apik agar Anda dirindukan selamanya. Santri Indonesia keren dan beken tidak hanya di jargon, tapi pada bukti yang nyata. Monggo dimulai dari. Wah, banyak. Oke. Ya wis. Monggo Mas dari jenengan Mas. Kue pitu. 8 pitu. Ora 30 sisan. 29. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengulas sedikit dari mungkin pertanyaan saya berkaitan sedikit tentang politik dan pemerintahan. Boleh tahu namanya Mas? Nama saya Dika dari Ponorogo aja. Saya pernah mengutip dari cerita suatu pertemuan di ceritanya Mas Sabrang. Kita memposisikan diri di sebuah motor, kita mengendarai motor, kita menjadi penumpang dan kita hanya bisa memandang. Di sini saya menempatkan diri sebagai orang yang hanya bisa melihat tanpa bisa ikut campur dalam urusan tersebut. Cuma pertanyaan saya poinnya adalah tadi kan kita membahas tentang akhlak dan ilmu, sedangkan dari pesantren kita mendapatkan akhlak, sedangkan dari perguruan tinggi cenderung banyak ke ilmunya, ilmu pendidikan secara harfiah. Di sini pertanyaan saya, menurut Mas Sabrang, Mas rodok ndredeg. Jadi poinnya di sini saya menyoroti tentang apa yang terjadi di pemerintahan saat ini. Di mana saat ini yang terjadi adalah banyak orang-orang cerdas dan orang-orang pintar. Saya akui itu pintar, cerdas, tapi kecerdasan dan kepintarannya hanya untuk mengakali orang-orang yang tidak cerdas atau kurang beruntung untuk bergabung di dalamnya. Dalam langkah ini bagaimana cara kedepannya kita sebagai generasi penerus bangsa, Mas Abrang tentunya langkah untuk membuat mereka yang ada di atas pejabat-pejabat itu benar-benar punya akhlak dan bukan cuma hanya berilmu saja, tapi akhlak, empatinya itu juga berpengaruh ke rakyat-rakyat kecil. Jadi kan yang ada terjadi saat ini kan mereka terlihat kayak seolah-olah hanya ngakali. Apa yang terjadi saat ini yang mereka lakukan hanya ngakali kita. Nah, yang itu yang saya rasakan. Mungkin poinnya di situ. Oke, terima kasih. Mas Dika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya singkat padat nih Mas G. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sabrang yang kemarin memberikan terlihat di sebuah video yang mengatakan 2-3 tahun ke depan bahwa pangan di Indonesia sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana teman-teman ini yang terutama generasi muda itu mampu memproduksi pangan. Jadi cara memotivasi mereka karena petani muda itu sekarang sangat jarang. Mereka hanya ingin mencari uang yang secara instan, tidak mau capek-capek lah istilahnya seperti itu. Terima kasih. Nama Mas, nama. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya seorang. Siapa Mas? Syarif Hidayat. Syarif Hidayat. Masih petani dan masih merintis ini sekaligus guru honorer. Matur suwun. Selanjutnya. Matur suwun, kula paring asma Rizky, badhe nderek tanglet nyuwun tulung diwaosi Mas Sabrang. Cara bijak menggunakan AI. Ini misal ada case di mana bertanya kepada AI soal agama, itu batasannya seperti apa? Mungkin kalau misal kriterianya itu manusia, kalau mau bertanya masalah fikih itu mungkin bisa dengan kriteria sudah diijazai Fathul Qorib misal. Cuman kalau misal tanyanya ke AI itu gimana ya Mas ya? Soalnya AI kan nggak ada ijazahnya. Matur suwun Mas. Matur suwun. Selanjutnya mohon dipinjami, sudah megang mic?
Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun selamat Hari Santri Nasional. Semoga santri Indonesia tetap jaya dan tetap membela NKRI harga mati. Niki kula mewakili tiang sepuh-sepuh. Kula niki wong mboten sekolah ya. Pertanyaan kula namung kalih Mas Sabrang nggih. Untuk memberi akhlak yang baik, penanaman akhlak yang baik untuk anak-anak muda sekarang. Nak kaya wong biyen niku kalih wong tuane wis dibelajari akhlak apik, sopan santun, tata krama, anggah ungguhnya wong tuwek. Ning nak kula tingali sakniki cah sakniki teplok ndelok upin-ipin niki nggih akhlake pun padha kleru. Nggih. Nomor 2 niki untuk sing sepuh-sepuh nggih. Tirose Pak Yai kula tau ngrungokne taun dalil mantola umruhu wa as-sunnah amaluhu. Panjenengan sami para tiyang sepuh, para pejabat sampun diparingi yuswa panjang. Yuswa ingkang panjang menika panjenengan damel berbuat napa? Nggih, niku mawon matur suwun mewakili dari tiang-tiang sepuh se-Kabupaten Ponorogo. Kula niki saestu Pak, ngaji nggih mboten saged. Riyen niku ngaji mengkon mangan turutan dibong. Jarane men pinter ngaji bakne nggih mendo Al-Qur'an ora iso. Nanging alhamdulillah kula niki wonten YouTube nggih sering mengikuti ceramah Mbah Ainun nggih, mengikuti ceramah-ceramah Kiai Kondang. Dados masya kula niki mboten pinter agama insyaallah nggih. Muga-muga wong Ponorogo niki akhlake sae sedaya nggih. Tetep rukun, guyub rukun marang sanak kadang keluargane, tangga teparone, mitra kerja panjenengan nggih. Men uripe barokah, rezekine kathah, turah barokah, ndang iso padha nyang Mekah. Pun ngaten mawon matur suwun. Paring asma sinten, Pak? Kula Mislan Pentol. Mislan Pentol. Nggih, kula niki tukang warung dodolan ayam geprek, nggih roti cane khas Malaysia. Jenengan pinarak Mas Sabrang nak badhe niliki roti cane khas Malaysia. Griya kula pinggir gunung Kilen Wika Jambon. Nggih, Matur nuwun, Pak. Mboten dodol pentol sakniki namung ayam geprek kalih roti cane. Nggih. Matur suwun sanget. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Monggo selanjutnya. Sugeng Dalu, perkenalkan nama saya Husen dari Madiun. Mohon izin juga menyampaikan banyak sekali terima kasih dari keluarga saya karena Mas Sabrang sudah membuat 2 lagu yang sudah dinyanyikan tadi, Sandaran Hati dan juga Ruang Rindu, di mana ketika bapak kali ibu padu kalau setel lagu ini mboten bisa sepadu karena memorinya masih melekat zaman bapak ibu tesih kasemaran. Ngaten. Saya juga sudah membuat esai tentang itu dan juga sudah saya sampaikan dan semoga nanti akan sampai ke Mas Sabrang. Mungkin ini masih perlahan Mas, soalnya niku esai yang saya lombakan lah, kira-kira begitu. Pertanyaan saya tadi mengutip dari Masnya yang dari Ponorogo yang pertama tadi, yang menyampaikan analogi soal orang yang sedang berkendara atau dalam artian lingkar kehidupan, ada lingkar pengaruh, lingkar peduli dan juga lingkar perhatian. Di mana hal ini sekarang sudah mulai menjadi bias, di mana orang-orang mulai merasa hebat karena sedikit yang dia tahu, padahal banyak sekali orang yang lebih tahu daripada dia. Jadi ini menyebabkan yang namanya matinya kepakaran, terutama dalam media sosial. Orang hari ini berbicara sepak bola, besok ganti berbicara soal pondok pesantren, besok lagi berbicara soal politik, padahal dia tidak mampu atau tidak sama sekali mengetahui soal itu. Nah, kira-kira untuk menyampaikan secara mudah kepada para netizen terutama, agar mereka juga tahu nih, tidak bisa menyuruh ikan memanjat pohon, bahwasanya tidak bisa menyuruh monyet untuk berenang. Karena sesuai bidangnya masing-masing, orang itu punya expert bidangnya lah, kira-kira begitu. Terima kasih dari saya.
namanya siapa tadi Mas? Saya lupa. Husen. Husen ya. Nggih, matur nuwun. Silakan dilanjut. Sugeng dalu, salam takdim saya kepada Mas Sabrang sama Kiai Kanjeng, salam takdim saya. Salam takdim saya juga kepada Yai Nartif. Tasih kemutan boten Pak kalih kula. 3 tahun yang lalu di jam kuliah kula derek roan teng pondok panjenengan. Nggih. Tadi kula pengen membawa pertanyaan atau proses dialog itu tadi tentang khidmah kiai dan khidmah kepada para sesepuh dan cerita dari Ibnu Abbas gitu. Nah, saya teringat ketika di pesantren para masyayikh itu sering menyampaikan awakmu oleh dadi santri modern sing penting berilmu, beramal, bertakwa dan dilandasi dengan akhlakul karimah gitu. Nah, tapi kemudian dalam konteks adab ini menjadi proses yang cukup dilematis ketika kita pahami di era kontemporer hari ini gitu. Nah, saya mau berdialog dengan Mas Sabrang itu kaitannya 3 aspek pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana kita merespon keadaan bangsa yang dihadapkan dengan krisis kebangsaan gitu. Krisis kebangsaan yang saya maksud bagaimana tindakan-tindakan yang bukannya saya mengeklaim atau menjustifikasi tataran birokrasi itu terlalu mengeksploitasi atau sewenang-wenang, tapi kemudian bagaimana kasus-kasus mulai dari Pertamina, kemudian berbagai kasus yang di situ mengakibatkan kedoliman yang terstruktur dan sistemik. Kalau saya argumen itu saya sandarkan kepada Bunyai Nur Rofi'ah, beliau ngedikan Islam itu lahir bukan di ruang kosong, tapi Islam itu lahir atas bentuk perlawanan terhadap kedoliman yang sistemik dan terstruktur gitu. Dan kita santri yang kemudian kita di pesantren dididik untuk komitmen kebangsaan dan komitmen keislamannya itu jelas. Sekali lagi kita dididik untuk komitmen keislaman dan komitmen kebangsaannya itu jelas, maka kemudian respon menghadapi krisis kebangsaan ini seperti apa gitu. 3 pertanyaan boleh, Pak? Kebanyakan nih kayaknya. Satu aja ya. Satu kasihan di belakang satu kali lagi. lama. Satu kali lagi, Pak. Diringkas tapi ya. Nggih, satu kali lagi. Ini merespon tadi kaitannya artificial AI. AI ini dalam konteks literasi kita dipaparkan oleh data-data. Yang pertama, bagaimana minat literasi kita ini hanya 0,01%, artinya 1/1000 masyarakat Indonesia yang suka untuk melakukan membaca, melakukan menulis, melakukan penalaran. Dan kemudian kita dipaparkan oleh data-data kaitannya indeks pembangunan manusia di wilayah pendidikan. Indonesia masih tertinggal jauh, masih di angka 14%. Tertinggal jauh dengan konteks di tetangga negara kita, Malaysia sudah berbicara 27% dan Singapura sudah berbicara bahkan sampai hampir 40%. Nah, maka kemudian dalam konteks ini transformasi pendidikan itu kira-kira untuk menunjang kapasitas meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah pendidikan itu bagaimana? Karena pemuda itu ke depan pasti menjadi generasi emas dan pemuda hari ini harus bisa memanfaatkan bonus demografi gitu. Sip, ya. Sudah bisa kita tangkap, Mas. Nggih, matur nuwun. Mas sinten tadi namanya? Samsul, Pak. Samsul, nggih, matur nuwun. Terakhir, silakan, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada semuanya saja
kepada Mas Abrang dan juga guru saya Yai Nartib dan semuanya saja. Langsung saja, karena tadi sudah banyak disinggung, mungkin pertanyaan saya juga nyambung kepada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, hari ini kita menghadapi krisis kelas menengah, karena Mas Abrang tadi mengatakan bahwasannya teknologi informasi hari ini itu berkembang sangat pesat, mulai dari Telegram, kemudian naik ke apa tadi, kemudian ke SMS, kemudian WhatsApp dan seterusnya, sehingga masyarakat ini gagap menghadapi perkembangan zaman. Pertanyaan saya adalah, secara lokal, entah di Ponorogo sendiri atau di daerah Jawa Timur ini, mau dipotret seperti apa nilai-nilai spirit nasionalisme dari dalam menuju luar. Kemudian langkah-langkah semacam apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan spirit nasionalisme keluar, lebih-lebih dari ruang-ruang pondok pesantren dan juga lokal masyarakat pada keseluruhannya. Tadi juga disinggung masalahnya dari masnya yang dari barat tadi terkait pemuda hari ini itu minim minatnya untuk bertani seperti itu. Dan tadi saya ulangi, pertanyaannya adalah langkah-langkah semacam apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan spirit nasionalisme keluar. Karena untuk spirit nasionalisme ke dalam ini sudah selesai di bidang pendidikan tadi, SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Oke. Namanya siapa tadi? Hamdani. Hamdani, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua yang sudah mengaturkan pertanyaan buat Mas Abrang. Kita doakan Mas Abrang kuat menjawab semua pertanyaan yang banyak ini. Monggo Mas Abrang, saya persilakan waktunya dan kesempatan. Yang tadi itu loh, analogi naik motor, dia naik motor tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, menyoroti pemerintahan itu gimana, itu banyak yang pinter tapi kok malah ngakalin sing ora pinter dan lain seterusnya tadi itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ada dua pilihan jalan, menjawab yang sebenarnya tapi agak rumit atau menjawab yang normatif tapi gampang. Apa namanya? Paling gampang kan ya kita cuma teriak-teriak, pokoknya ayo berubah, dorong-dorong gitu. Tapi kalau mau ngomong yang sebenarnya, situasi tidak pernah semudah itu. Ada kompleksitas di situ. Kalau kita, jebakan pertama adalah ketika kita mengeneralisasi. Pemerintah, nah itu generalisasi udah. Pasti karena pemerintah terdiri dari orang-orang, lembaga-lembaga, ada macam-macam lah. Jadi seperti kita generalisasi temanmu misalnya, kayak pemarah kayak, yo enggak setiap hari marah juga, ada waktu marah, ada enggak kan gitu. Pemerintahan juga gitu. Jangan mengatakan bahwa semuanya pasti buruk. Ada keadaan di mana menjadi aktor yang baik itu tidak kondusif di situasinya. Kue arep apik, misalnya di lingkunganmu misalnya ya, ini ada sebuah daerah sini deket sini, yang beberapa tahun lalu terkenal karena semua anggota DPR-nya kegaruk bareng-bareng, sisa 2 atau sisa 3, karena ketahuan korupsi semua. Ini satu nggak korupsi ditendang sama yang lain. Ada satu kantor, ada satu yang tidak ngikut yang lain, ditendang tuh pasti. Tidak mudah menjadi aktor positif pada situasi yang negatif. Karena dia harus berenang melawan air. Nah, itu jadi strateginya strategi kayak gitu, itu kalau Anda cuma ngomong gini, ayo toh berbuat baik, ayo toh demi rakyat. Apa yang terjadi di sini? Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia menanggung resiko. Kue ngongkon orang nanggung resiko, aku yang ngelakoni nanggung resiko. Kan gitu. Terus gimana caranya? Berarti disebar resikonya, kamu berani ikut nanggung resikonya. Gampangnya gitu ya teorinya. Tapi gimana melakukannya? Saya tidak akan ngomong terlalu detail teknis ya, tapi idenya adalah gini. Beri kekuatan pada aktor yang baik. Karena selama ini yang punya kekuatan adalah aktor buruk. Aktor buruk itu punya koneksi, iso bayar sebelah, iso bayar. Aku rapenar ngomong polisi, po hakim. Wah iso bayar
Polisi apik ya oke kan ngono ki. Pak Hugeng polisi tidur. Apa enggak guyon-guyon ya. Oh, koncoku polisi ya akeh tenang ae. Apian karo aku. Gawe kesim. Ya. Nek ora nembak angel ya. Arep jujur ki angel banget nang Indonesia tenan wis. Arep jujur wae angel ya. Bukannya kita tidak mau, tapi karena kita tidak ada mekanisme untuk membuat aktor baik itu terlindungi di tempatnya. Kan gitu. Nah, ini pemecahannya hanya bisa pakai teknologi baru. Dan kalau tidak dilakukan bareng-bareng oleh yang pengen aktor baiknya keluar, itu tidak akan jadi kekuatan apa-apa. Nah, ini pemecahannya agak rumit ngomongnya. Karena harus ngomong mekanisme sosiologi, kan di lingkungannya. Mekanisme psikologi, mekanisme politik, mekanisme hukum. Nah, ini silang sengkarutnya banyak ini. Sampai sekarang saya menjelaskan detail kepada siapapun, pasti endingnya bengong. Bukan gak ada jawaban loh, ada jawaban. Cuman tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau mudah wis beres ket biyen-biyen. Artinya pasti tidak mudah. Tinggal gini aja kok, kenapa dulu, zaman dulu itu agak lebih mudah mendandani sesuatu, karena tidak semua orang rasa pinter. Jenengan, kalau datang ke dokter, pernah bantah nggak sama dokternya? Anda sepertinya kena alergi. Oh enggak, salah sampean. Oh enggak percaya aku. Iki kerbon jin iki. Kenapa Anda tidak mendebat dokter? Karena Anda tahu ahlinya adalah dokter dan jenengan makmum manut sama ahlinya. Tapi itu hanya urusan kesehatan. Urusan liane. Urusan ekonomi, salah kowe. Urusan iki salah, kabeh dadi ahli wis. Seperti sampean ngomong kowe, kabeh dadi ahli, kabeh dadi wong pinter. Sinau ming sithik-sithik, krungu sithik-sithik neng cangkeme neng sosial media buantere kaya ngono kae. Itu tantangan zaman sekarang. Sehingga solusinya pasti juga beda dengan zaman dulu. Karena sekarang udah ada sosial media, cara komunikasi sudah berbeda, sangat cukup rumit. Kapan-kapan Cen tertarik tak jelaskan, tapi lebih gampang sebenarnya tak kayak barangnya lakoni bareng-bareng. Gitu sebenarnya lebih gampangnya. Karena sebenarnya kalau kelihatan nanti melakukan gimana itu mudah. Karena yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan adalah kemauan bersama untuk berbuat untuk memperbaiki keadaan. Karena mayoritas Indonesia itu seneng ngongkon berubah tapi nggak mau dirinya berubah. Itu loh, mayoritasnya pengennya ayo toh berubah nih dirinya sendiri nggak mau berubah itu loh. Itu masalah terbesar kultural Indonesia, itu seneng nyuruh berubah tapi nggak mau dirinya berubah. Oke ya, saya jawabnya sampai situ aja ya, agar Anda tahu sedikit kompleksitasnya. Bahwa kita harus melihat lebih detail. Kalau jawabannya sebenarnya sederhana. Jawabannya adalah memberi kekuatan kepada aktor positif. Agar dia bisa lebih berbuat pada lingkungannya yang berat. Berat loh. Kowe apike kaya ngopo kowe dadi wakil direktur njuk delok wah iki korupsi. Nek aku ngomong piye-piye aku dipecat, anakku mangan opo, sing nanggung duduku kowe nyangkeman berubah-berubah terus kowe ora ngrasake, makane anakku ora kok kan ngongkon. Artinya paham maksud saya ya? Mereka juga punya resikonya, artinya kita harus memberi kekuatan kepada mereka. Gimana caranya? Sampai saat ini mekanismenya belum ada. Karena ini situasi seluruh dunia seperti ini dan belum ada jawabannya. Aku duwe jawabannya tapi ra ono sing percaya. Karena aku penyanyi ora payu jarine. Oke, ra apa-apa wis. Ora apa-apa wis. Monggo, gitu ya jawabannya ya. Oke, yang berikutnya tentang generasi muda dan produksi pangan. Bagaimana anak muda kok tidak mau bertani kemudian? Itu contoh nyata. Ojo ngongkon orang berubah, tapi berubahlah. Karena gini, jenengan pikir jadi petani itu tidak ada resikonya. Beresiko toh? Oke. Seperti gini, kalau Anda naik gunung, terus ada jalan semak, Anda ngongkon, lewat kono loh, lewat kono, jalannya cepat. Tapi jalannya semak belukar, kan gak ada orang yang mau. Resikonya ditanggung kok. Kalau Anda ingin membuat perubahan, kamu jalan duluan, buat jalan setapak, sehingga orang yang lewat berikutnya tahu. Gak harus nyari jalannya, karena sudah Anda ambil semua susahnya, ambil semua ribetnya, terus kemudian Anda tinggal nurunkan ke generasi berikutnya. Dan lihat, pegang omongan saya. Kalau Anda menunjukkan
sukses, sing pengen melu mesti akeh. Wong sing pengen sugih ki akeh. Ming ra ngerti carane. Sing pengen apik ki akeh, ming ra ngerti carane. Makanya kalau Anda pengen anak muda balik ke pertanian, cari celah. Karena itu tidak sederhana. Orang yang urusan nandur, urusan dodolan, urusan logistik. Indonesia pernah salah satu kementerian ngei pelatihan, ayo toh buat karya, apa kreatif, wes gawe kabeh, baru kita kon dodolen nang endi, ya urusanmu lah, ya miso. Kowe iki ngongkon-ngongkon aku gawe, tidak menyediakan pasarnya, off-takernya siapa dan seterusnya. Mereka bukan tidak mau berjalan, tapi ambil kesulitan dalam perjalanan mereka. Itu yang namanya pionir, itu yang namanya pejuang. Ngoten nggih? Jalannya jelas ya. Sak durung ngongkon wong liya, ambil dulu, lakukan dulu sehingga kowe iso ngajari sing tau tok lakoni. Ora ngajari meng teori gitu. Ngoten nggih? Aman nggih? Lakoni, sip. Oke, berikutnya tentang bagaimana cara bijak menggunakan AI terutama berkaitan dengan soal agama tadi. Mas, iki urusannya bukan AI atau urusan ijazah kok. Urusannya siapa yang berani nanggung dosa. Nek kowe takon karo kiai ini duwe ijazah segala macam, pinter kowe mari manut sing nanggung dosane sing ngandani, ngono to. Kalau nanya AI, dia akan coba tunjukkan banyak pendapat dari banyak mazhab. Dia akan menunjukkan macam-macam. Terus Anda harus memutuskan sendiri. Sing nanggung dosa awakmu dhewe, wis sing diwegahi to jare. Pengennya menggantol tok manut sing nanggung dosa sing ngandani kan gitu. Karena kebaikan, kebenaran itu tidak harus datang dari mana-mana. Gusti Allah meletakkan kebenaran lewat tai aja bisa kelihatan kebenaran. Tak ceritanya, ini agak belok sedikit nggak apa-apa ya, saya cerita sedikit. Karena video terakhir saya itu ada yang namanya Noel itu nanya, Mas, dasku mumet Mas bahas tai. Aku, opo iki bahas tai arek-arek ini. Oke, saya bercerita. Bagaimana tai bisa mengubah sebuah peradaban. Mboten apa-apa lagi cerita nggih. Cerita di antah berantah yang lain. Itu cerita itu terjadi sekitar tahun 18-an. 18 berapa gitu. Kita di Indonesia itu urusan ngising ket biyen aman. Gawe jumbleng atau ngising neng kali selesai. Orang Eropa di Inggris waktu itu nak ngising bingung piye carane. Satu-satunya cara adalah belajar dari kucing. Gimana caranya? Ngerak lemah, disingi, ditutupi. Wes. Semakin padat penduduknya, suwe-suwe sing iso dikeduk Kak, semakin sidik to. Terjadilah keributan antar tetangga karena tonggo ngising neng halamane tanggone. Lho kita ini sapa iki? Ya ributan lagi. Kita ini sapa? Angel ngetrek tai iki kemudian ributlah mereka. Akhirnya tai teng bletrek neng ngendi-ngendi. Akhirnya dibuat yang namanya selokan sederhana lah. Di mana tainya ditampung, dilemparin ke sungai. Dah. Terus berjalanlah itu. Sekitar 30 tahunan, kabeh tai sak kutho lembune neng kali. Satu kota jadi sangat bau luar biasa. Mambune jadi luar biasa, baunya. Sampai bau, karena sungainya ngelewati depan gedung DPR, gampangnya gitu ya. Sungainya, DPR ini mulai ngambu ki. Waduh, kok mambu tai dino-dino ki. Mereka buatlah undang-undang. Biasanya undang-undang jadinya berapa lama? 9 bulan, bisa 2 tahun, kan gitu. Bisa 10 tahun lebih bisa. Itu 18 hari langsung jadi undang-undangnya. Kenapa? Karena mambu tai. Urgen ngerasake sendiri, DPR ngerasake lorone. Tidak hanya teori. Indonesia, wong lewati macet wae nggo tutut wiwi. Ora gelem ngerasake lorone iki lho. Masyarakat ki loro, penderitaan. Nah, karena itu akhirnya 18 hari jadi undang-undangnya dibuatlah gorong-gorong. Mereka merasa kalau harus bikin gorong-gorong, aku harus bikin yang bisa kepake selamanya. Mereka 16 tahun bikin gorong-gorong di bawah kota yang kepake sampai sekarang.
185 tahun, nggak usah tiap tahun buka gorong-gorong kaya proyekan nang Indonesia. Siapa ya? Dudu sing neng gorong-gorong lho, maksudku. Dudu sing foto neng gorong-gorong, dudu kuwi beda. Beda. Tapi padha gorong-gorongnya ya. Jadi apa namanya? Saya pengen mengatakan bahwa bercerita bahwa tai we iso dadi pelajaran go kita gitu loh. Pelajaran itu kita belajar dari pengalaman itu bahwa ketika DPR merasakan langsung penderitaan rakyat, bikin undang-undang yang sesuai dengan maksud rakyat, itu cepat dan cekatan. Karena mereka ngerasa lorone. Nah mereka ngerasa lorone iso tahun-tahunan. Sorry saya agak belok ke sini, cuman mau ngomong gini, kebenaran, pelajaran itu tidak ada syarat datang ke manusia. Warzukni fahma, pemahaman itu rezeki. Iso saka ngelamun, iso saka GPT, iso dari mana-mana. Dan menurutku kalau Anda mau cari kebenaran, mending Anda putuskan sendiri mana yang benar. Bukan berarti omongan kiai salah ya. Omongan kiai itu memudahkan. Tapi jangan lupa, di dalam kemudahan Anda menyerahkan kedaulatan. Untuk yang tidak tahu, untuk urusan kesehatan itu tadi, serahkan kedaulatan keputusan. Gak apa-apa. Untuk yang Anda tahu, coba cari yang bisa Anda ambil tanggung jawabnya. Cen ora gampang urip nanggung dosane dhewe iki. Paling enak iki menggendolan, wis manut, urip mati manut kiai, dosa neraka melu kiai. Wis enak banget iki uripe ngono kuwi. Nek kiyaine mlebu surga. Nek suaramu njuk didol ning partai, ya aja salah kan gitu. Saya enggak ngomong semua kiai ya, ojo loro ati. Karena ada yang pura-pura jadi kiai, bener enggak? Ngakune kiai nganggo ban Vespa ning kok ban Vespa apa sene? Nganggo surban ning ndase, sok-sokan ngono kae, gayane sebenarnya cuman aktor politik. Akeh. Kowe ngerti ya? Aku ora perlu ngomong wonge sapa, ora enak ngomong isih dadi pejabat saiki. Paham ya maksud saya ya? Ngapunten. Oke. Saya kesana. Berikutnya tentang menanamkan akhlak kepada generasi muda dan tentang hadis Nabi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Dalam hal ini refleksinya apa sih yang diperbuat oleh para pejabat ini dengan usia yang panjang diberikannya. Begitu. Mengajarkan akhlak. Kita belajar dulu tadi sudah belajar soal pendidikan ya di kelas ya. Saya mau tanya pelajaran yang lain. Jenengan yang punya anak kecil, anaknya ketika jalan kaki ngajarinya gimana? Belajar jalan itu. Ditetah. Sebelum ditetah dia udah nyoba sendiri belum? Nyoba-nyoba jatuh-jatuh. Pakai kalimat nggak ngajarinya? Dek, kaki kanan berdiri dulu gitu nggak? Kenapa? Karena belum paham bahasa. Artinya belajar pakai bahasa itu jenis pembelajaran kedua setelah belajar dari mengamati dan mengikuti. Pendidikan akhlak paling baik adalah memberi contoh, bukan ngajari pakai ilmu, pelajaran. Bukan pakai kata-kata, tapi memberi contoh. Gimana pun kita ngongkon anaknya apik, tapi kelakuannya wong tuane bejat, dia akan lebih nyangkut contohnya itu daripada kalimatnya. Nah oke, ini kalau anaknya masih kecil, bisa dikasih contoh. Nek wis gede lah kadung. Pendidikannya seratekan. Apa sudah? Karena gini, anak itu ada limit belajarnya. Ketika kecil, itu anak bisa semua bahasa di dunia. Bisa dialek. Tapi semakin dewasa, dia semakin kekurangan kemampuan untuk bisa mengeluarkan jenis kata-kata tertentu. Kenapa? Karena dengerin orang tuanya. Contoh lain, kalau Anda punya anak, gak pernah dengerin musik sampai umur 12 tahun, selamanya dia akan gak bisa main musik. Pelajaran psikologinya kayak gitu. Karena ada waktu tumbuh otaknya. Ada waktu tertentu sudah kekunci, nggak bisa belajar lagi. Waktu tertentu kunci, nggak bisa belajar lagi. Kenapa umur 40 tahun jadi dewasa? Karena otak kanan sama otak kirinya mulai nyambung. Sebelum itu masih tumbuhnya sendiri-sendiri. Jadi ada pembelajaran dari masa lalu yang berhubungan dengan sains otak sebenarnya. Dan itu cocok. Nah ini tadi, gini. Kalau orang anaknya sudah gede,
itu yang mampu membuat dia berubah adalah keadaan yang tidak enak. Karena kalau keadaannya enak, dia nggak akan berubah. Kalau keadaan nggak enak, dia akan berpindah tempat. Paham maksud saya? Contohnya gini. Mohon maaf, ada istilah yang namanya kalau zamannya Dewi Nombin apa? MBA, apa? Married by accident. Apa? Hamil sebelum menikah. LKMD, lamar kari meteng di LKMD ada. Di sini ada kejadian seperti itu. Banyak. Oke. Zaman saya muda itu masih ada, zaman saya dulu masih muda. Saya wis tua soalnya, agak muda. Itu dulu ada yang namanya sanksi sosial. Jadi dia disingkirkan dari sosial. Sekarang terjadi enggak? Itu yang saya sebut kenapa akhlaknya semakin tidak terjaga. Karena lingkungan sendiri tidak ikut menjaga. Lingkungannya tidak membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Efeknya sama aja kok, diterima kok, nggak ada efeknya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada efeknya itu pasti akan dilakukan terus. Kalau ada efeknya benar-benar, baru dia akan berubah. Digiring satu kampung, wong maling diarak, itu akan punya trauma itu. Kalau sekarang maling tinggal bayar, Oke. Perawatan. Oke. Tapi paham maksud saya ya. Paham maksud saya bahwa orang akan berubah itu kalau dia pada posisi yang tidak enak. Sehingga teman-teman muda di sini paham, ketika kesempatan paling besar untuk tumbuh adalah ketika patah hati. Kenapa? Kalau patah hati ngopo-ngopo ra enak, bener? Gue gelem ngelakoni apa wae selain ora enak gue. Nek gue pas patah hati kon melayu maraton 10 kilo gelem gue mesti. Wis bangane lorone ati wis tak lakoni wis. Itu kesempatan besar untuk menumbuhkan diri. Artinya untuk memperbaiki akhlak kita harus disiplin dengan siapa yang kita kasih enak atau tidak enak. Contoh nih, aku nggak seneng sama oligarki, pengen Indonesia hilang dari oligarki. Neng gue bendino tuku barangnya oligark. Nggak akan ada perubahan sama sekali. Duit sewu itu ngaruh. Rek. Kelemahannya orang kaya itu apa sih? Kelemahannya politisi sama kelemahannya kapitalisme itu sama. Cuman dibuat lupa aja. Kelemahannya politisi itu konstituen. Kelemahannya apa? Kelemahannya kapitalisme itu konsumen. Sak suge-suge wonge, nek barange ra ono sing tuku, mesti berubah. Mesti berubah. Contoh. Misalnya ada enggak di Indonesia perusahaan yang secara terbuka mendukung LGBT? Enggak ada. Kenapa? Sekali dia ngomong dukung LGBT enggak ada yang mau beli. Ketika sanksi sosialnya terjadi, membuat mereka akan berubah akhlaknya. Kenapa? Karena ada sanksi sosial. Kita nggak usah ngomong dari hati atau tidak, yang penting berubah sih kan gitu. Ya artinya memang kita mempengaruhi perilaku orang lain. Tapi nomor satu sebelum ngubah orang lain kita harus berubah diri kita sendiri. Disiplin, wegah aku tuku iki karena iki. Nah cah-cah nom Jakarta kuwi, iki rada lumayan ngono-ngono kuwi. Bisa dicontoh itu. Misalnya gini mereka, saya ngobrol sama teman-teman terus aku nggak mau beli itu. Kenapa? Karena buatan Israel. Ngerti apa rek iki soal Israel? Cacah nom iki. Tapi mereka benar-benar nggak mau beli karena pengen menghukum Israel. Mereka tahu kekuatan mereka sedikit. Tapi kalau semua melakukan itu akan jadi tekanan yang besar. Paham maksud saya? Nek perilaku nih sing tok pilih elek, sesuk aja pilih meneh. Sekarang kenapa mereka tetap bisa terpilih lagi? Karena tinggal bayar 1.000 kepilih meneh. Jangan salah kalau kemudian kamu dapat orang yang salah karena murah keputusanmu. Tidak ada sanksi sosial dari yang dia lakukan. Kenapa pemerintah kayak gini terus? Karena tidak ada sanksi sosial. Lihat ketika ada sanksi sosial viral langsung berubah loh. Viral langsung diubah peraturannya. Viral langsung meminta maaf. Kenapa? Karena ada sanksi sosial.
Artinya siapa yang bisa mengubah Indonesia? Kita semua rakyat. Kalau mau memberi sanksi sosial. Oke, detailnya nanti ya. Tapi intinya jawabannya adalah seperti itu. Umur panjang tadi. Heeh. Dipakai untuk amal kebaikan. Nah, bagaimana dengan para pejabat-pejabat kita itu? Tadi refleksinya begitu. Saya pernah diceritain begini. Tadi pertanyaannya gini ya. Umur panjang untuk berbuat kebaikan. Pejabat-pejabat itu piye gitu. Tuhan, sepemahaman saya, itu interaksi dengan manusianya tuh unik. Sesama pelajaran untuk kita semua tuh kurikulumnya pribadi. Tidak ada kurikulum sekelompok orang. Semua punya perjalanannya sendiri, punya masa lalunya sendiri, punya pengalamannya sendiri dan seterusnya. Saya pernah dengar ceritanya, saya dengarnya dari Simbah itu. Jadi kayaknya beliau baca dari Israiliyat kalau nggak salah. Jadi ceritanya ada di kampung nelayan, ada orang yang sangat soleh dan ada orang yang sangat jahat. Jadi orang yang sangat soleh itu sebelum mati, dia, Tuhan mbok saya minta dikasih ikan ini sebelum meninggal. Sampai meninggal nggak dikasih. Ini orang yang jahat ini umurnya panjang, minta apa aja dikasih. Mbok saya minta ikan dikasih, minta bojo dikasih, minta apa dikasih semuanya. Ada yang nggak terima. Ini Tuhan gimana sih? Orang sejahat ini, kok kamu kasih terus? Orang sebaik ini justru tidak kamu beri apa-apa. Kata Tuhan, lewat Jibril katanya ceritanya. Saya yang tahu semua dramanya. Kenapa saya kasih terus? Agar dia habiskan pahalanya di dunia. Agar nanti di akhirat tinggal keraknya. Bakar kabeh. Tak panjangin umurnya. Ini kenapa orang soleh itu nggak dikasih apa yang dia inginkan, biar saya habiskan dosanya. Baliknya, nanti biar bersih ke neraka tanpa nanggung dosa apapun. Artinya kita tidak bisa mengisi rapot teman. Kita nggak tahu rencana Tuhan terhadap dia seperti apa, sama sekali. Yang menurut saya yang kita bisa lakukan adalah apa yang Tuhan maksudkan kepada kita. Kalau kepada orang, monggo. Karena kita juga bukan nabi toh. Ada di sini yang nabi, mohon toh, angkat tangan. Kalau nabi kamu bertanggung jawab terhadap orang lain. Kalau duduk nabi, wis rasa sok-sokan bertanggung jawab pada orang lain. Kecuali orang lain memberi mandat seperti kepada pemimpin. Ketika rakyat sudah memberi mandat kepada pemimpin, dia orang mikir orang lain, dosanya ndek kabeh. Kalau kita yang rakyat jelata, kata para DPR, jelata, yus mikir wong liya, duduk nabi kok. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ngelakoni seapi-api ditakoni jawab, dijaluk wangi-wangi kalau bisa dan seterusnya sebaik-baiknya menjadi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya tentang matinya kebakaran di medsos. Ingat ya tadi pertanyaannya, matinya kebakaran di sosmed, sosial media. Saya sudah ngomong sejak 10 tahun lalu sama pemerintah. Betapa bahayanya sosial media karena kita akan kehilangan pakar itu tadi. Dan saya sempat ngomong gini yang jadi video, yang jadi ribut. Saya ngomong pemerintah itu pengkhianat loh sama Pancasila. Kok iso? Cangkem gue aku diseneni karo wong sak Indonesia terutama buzzer-buzzer gue. Kamu pernah melakukan apa di Indonesia? Berani ngomong seperti itu, sandari ngono toh. Wow, kalaupun saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak ikut merusak Indonesia. Minimal ngono. Oke, gini. Ada satu nilai di Indonesia, itu yang telah ditransformasikan sehingga kita kehilangan kebakaran. Namanya gotong royong. Jenengan masih melakukan gotong royong? Mingguan atau mungkin bulanan, resik-resik desa, whatever. Apa sih gunanya gotong royong? Saya tanya aja, kalau ada orang yang nggak pernah ikut gotong royong, dia nyalon kepala desa, kepilih nggak? Nggak bakal. Gotong royong wera tahu kok, kan gitu. Artinya apa? Artinya gotong royong itu satu, memecahkan masalah bersama. Nomor dua, kita saling menilai. Kita mau nggak sih bareng-bareng? Nomor tiga, kamu ahli apa sih? Paham? Kalau gotong royong, cah iki pinter ngeduk, gotong royong besok kon ngeduk meneh. Sinoman, cah iki nek nggawa piring pecah-pecah, ojo nggawa piring, dhewe bagian isa-isa wae. Bener gak?
Itu dalam dunia modern namanya division of labor. Pembagian pekerjaan berdasarkan skillnya. Nah, interaksi sosial itu cara Indonesia untuk tidak kehilangan kepakaran. Dan pemerintah kemarin itu selama 2 periode bikin aplikasi lebih dari 16.000, nggak ada satupun yang ngurusi tentang gotong royong. Itu kenapa saya nyebut pengkhianat. Kamu gotong royong cuman diomongkan di mulut, tapi tidak dibawa maju ke teknologi nih. Bikin aplikasi-aplikasi, nanti aplikasi yang membawa nilai tradisional kita tuh mana? Sehingga dunia publik kita, sosial media disetir oleh luar negeri. Siapa yang punya Facebook? Amerika. Siapa yang punya TikTok? Amerika, Cina. Alat perang modern itu yang namanya sosial media. Karena Anda lebih menghormati, contoh gini, saya nggak ngeklaim dulu, saya tanya dulu. Kalau ada yang DM Anda, followernya 1 juta sama followernya 10 yang kamu balas duluan yang mana? 1 juta atau kamu nggak peduli dia pakar, nggak perlu dia apa, tapi followernya 1 juta. Itu membuat kita kehilangan orientasi. Yang penting tuh yang pinter atau yang populer. Populernya kenapa? Itu ada pertanyaan lagi. Oke. Ini gak apa-apa ya aku ngomongin ini neng di sini ya. Ngomong agak ngelihat memandang dunia gitu ya. Oke ya. Cah-cah nom kan sudah dengan internet. Sosial media itu benar-benar alat perang dunia. Yang merusak utama itu TikTok. Mohon maaf. Anda lihat 3 bulan yang lalu, Israel itu rencana mau beli TikTok. Kenapa? Karena dia adalah senjata paling hebat, paling mematikan di dunia. Di semua negara yang masuk TikTok, karena TikTok tidak bisa dihalangi oleh undang-undang. Tiba-tiba masuk ke HP-mu, bahkan masuk ke kamarmu, bahkan masuk ke toiletmu, ya enggak? 2022, kalau nggak salah 2022, saya bisa salah. Tapi 2022 atau 2023, itu ada survei di seluruh dunia. Anak mudanya cita-citanya jadi apa? YouTuber, influencer, konten kreator. Kecuali Cina. Di Cina, itu anak mudanya cita-citanya jadi scientist, dokter, astronot. Kenapa? Karena di Cina tidak ada TikTok. Di TikTok diubah jadi yang namanya Douyin. Algoritmanya dipegang oleh pemerintah. Yang kedorong ke anak-anak itu bukan yang joget-joget. Yang kedorong ke anak-anak adalah konten-konten science. Konten-konten kreativitas. Bukan konten-konten yang tidak ada bobotnya joget-joget atau ngata-ngatain orang. Sehingga yang naik yang populer adalah konten-konten yang seperti itu. Ini saya juga pengen menjawab ini tadi. Siapa tadi yang nanya ya? Tentang itu, tentang bagaimana menumbuhkan nasionalisme. Ponorogo. Oh. Karena tadi bilang nggak punya tambang, nggak punya laut, nggak punya pantai, punyanya budaya, karya. Gimana untuk menumbuhkannya? Ini contohnya ini nih. Sorry ya, saya agak panjang ya. Ini muga-muga sing para pejabat ngrungokke iki pelajarannya. Kenapa di sini ada yang baca Naruto, Shingeki no Kyojin, Frieren, ada ya, One Piece, Sun Gokong. Kadoan gue Sun Gokong. Gue iki ya Uchiha Naruto. Nah, kenapa bisa meledak dunia itu dari Jepang? Karena ada yang namanya kompetisi. Ada sebenarnya gampang kok. Mereka membuat yang namanya Shonen Jump. Shonen Jump itu apa sih? Itu adalah sebuah majalah yang keluar mingguan. Para yang membuat karya itu kalau keluar di situ artinya dia tinggi di hadapan teman-temannya. Sehingga mereka berlomba-lomba membuat karya. Outputnya, karyanya jadi sangat banyak. Sehingga ada yang sampai muncul ke dunia. Adanya kompetisi. Dengan kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah, itu yang gak tahan. Tapi seharusnya dengan kompetisi itu, kompetisi yang sehat akan menghasilkan talent yang sehat.
Korea. Kenapa bisa jadi populer seperti itu luar biasa? Karena ada kompetisi. Dikasih pengurangan pajak dan seterusnya, sehingga terjadi kompetisi, karyanya banyak. Dari semua karya itu paling nggak melahirkan Blackpink yang keluar dunia. Melahirkan apa? Apa sebenarnya sistemnya sing cah lanang-lanang kayak BTS, BTS Lester apa? Behind the scene. Apa BTS itu sampai ke level dunia. Kenapa datangnya dari mana? Datang dari kompetisi yang gagal bisa puluhan ribu, tapi yang berhasil membawa yang lain ke atas. Itu kompetisi. Indonesia pernah terjadi, kalau Anda mau meneliti. Di Jogja, sekitar tahun 80-an, 70-an, itu dunia penyair sangat naik. Kalau Anda lihat, kepenyairan sangat tumbuh di dunia itu. Kenapa? Karena ada majalah yang namanya Horizon. Siapa yang masuk ke Horizon, dia dianggap tinggi oleh yang lainnya. Kenapa dianggap tinggi? Karena masuknya susah. Kalau masuknya gampang, malah nggak dianggap tinggi. Sekali kompetisinya diakali, yo ini ponakanku lebokke, nggak berguna lagi. Lihat tuh, yang namanya kejujuran dan meritokrasi itu akan membangun semuanya. Kalau pengen Ponorogo menjadi banyak karya, bikin kompetisi-kompetisi yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Naikin bener talent. Indonesia penduduknya 300 juta. Nggak mungkin nggak bisa menemukan orang 11 yang bisa masuk Piala Dunia. Mesti ono lah, ono wong sing salah DNA-ne nek mlayu ora tau kesel, ngono kan mesti ono paling ora lah. Meng ora ketemu wae ora ndudel wonge piye wis Tapi kan ini tidak ditemukan orang-orang seperti ini dan tidak di dalam tanda petik tidak ketangkep. Kenapa? Karena sistemnya yang, mohon maaf, betapa pentingnya yang namanya sistem untuk ngangkat itu. Jadi Ponorogo tidak perlu minder kalau nggak punya tambang, nggak perlu minder nggak punya laut, tapi punya manusia. Gimana ngolah manusianya? Jangan lupa nenek moyangmu pernah menghasilkan reok Ponorogo. Sekarang tugasnya anak muda mau melahirkan apa di zaman yang sekarang? Pemerintahnya nek pinter gawe beberapa jenis kompetisi bermacam-macam yang menaikkan talent-talent tersebut. Ning syarat kuwi, kompetisi ini kudu jujur. Kalau dia dicurangi, wis ngerusak. Wis. Next. Berikutnya, bagaimana menghadapi situasi bangsa yang diliputi krisis kebangsaan dan juga bagaimana mengenai minat literasi yang rendah. Mas, minat literasi rendah. Emang saya nanya sederhana. Kalau saya baca banyak, gunanya apa buat saya? Ini kan Anda pengen mengembangkan literasi. Iya Pak. Kalau anaknya nanya, kalau saya baca banyak, wong nggak baca apa-apa main game bisa jadi wapres kok. Apa terus? Sorry. Yo maaf. Aduh, kuculan aku. Maksudnya orang ngece. Yang saya tonton tuh kayak gitu, nak ditakoni tenanan kok kayak jawab soal game kok lancar nak jawab nang najwa kayak kok ora tau maca ngomongnya kan gitu. Pertanyaannya sederhana. Iya. Orang mau melakukan sesuatu itu kalau ada gunanya. Untuk menumbuhkan nalar kritis Pak. Nalar kritis buat apa Mas? Nalar kritis itu untuk kepekaan sosial. Bagaimana teori yang sudah dibaca itu bukan hanya berhenti pada ranah teori atau menara gading yang kemudian harusnya. Kowe jawab ngono kuwi karo cah loro SD. Kamu nggak punya, aku tahu semua argumentasinya itu. Kita ngelihat aplikasinya di lapangan. Karena masyarakat dan anak kecil itu tidak bisa dijejeli konsep-konsep seperti itu. Pertanyaannya sederhana, kalau saya baca saya dapat apa? Anda harus bisa menjawab itu. Kalau Anda nggak bisa menjawab itu cuma teori semua yang Anda sendiri tidak bisa mengaplikasikannya. Sama aja. Banyak pinter kayak ngopo? Wong sing dadi munggah duduk sing pinter kok, tapi kenal sapa apa anake sapa kok. Paham ya? Maksud saya, betapa pentingnya yang namanya ekosistem jujur itu. Kalau ekosistemnya jujur, golek wong pinter tenan, otomatis anak-anak akan membaca, otomatis ini akan rajin belajar, karena mereka tahu belajar itu membawaku ke sebuah tempat. Nek anake sapa? Aku ora iso ganti bapak ya. Itu
urusan nasib berarti. Ngapain saya perlu berusaha? Ngapain saya perlu belajar? Ini membawa saya kemana? Ini dengan keadaan kayak gini nih, Ponorogo itu untuk menjadi sinar di Indonesia itu mudah. Saking gelapnya Indonesia. Tenan. Gak usah gini, kasih waktu dengan sistem yang benar akan muncul sendiri. Seperti Anda menanam padi, itu tidak diceramai. Anda kasih pupuk yang tepat, Anda kasih air yang tepat, dia akan muncul-muncul sendiri dan akan berbuah sendiri. Begitu juga memperlakukan masyarakat. Kasih pupuk yang tepat, kasih air yang tepat akan muncul talent-talent sendiri. Mungkin gini, dari 1000 talent hanya satu yang akan berhasil. Jangan anggap itu sebagai kegagalan. Karena satu yang berhasil akan membawa 999 yang gagal menjadi lebih terangkat. Mekanisme investasi itu memang seperti itu. Kamu invest ke 100 tempat yang berhasil 2 cukup. Yang lainnya akan ikut keangkat. Itu namanya berpikir sosial. Sedih aku Indonesia ini. Karena ini urusan cara berpikir ini. Beda loh. Saya kasih sederhana. Waktunya masih cukup nggak? Tinggal sebentar lagi. Oh sebentar lagi. Oke. Sekalian. Ndasmu. Mesti rantai gawean. Guyon. Gini. Cara menghadapi sesuatu itu berbeda berdasarkan skalanya. Saya kasih contoh gini. Saya kalau nanya sama pemimpin selalu ngukur seberapa sih dia paham situasi. Contohnya gini. Kalau Anda nyuruh satu orang untuk berbuat sesuatu, apa yang Anda lakukan? Banyak pilihannya. Anda bisa nodong. Anda bisa mbujui. Anda bisa ngasih iming-iming. Anda punya pistol, todong dase. Selesai. Satu orang akan berubah. Enggak berubah. Nyebrang sungai, gampangnya gitu saja. Gimana kamu bisa nyuruh satu orang nyebrang sungai? Mudah apa susah? Caranya kan banyak. Kuwi duwe pistol, tembak todong dase nek ra nyebrang tak tembak dasmu. Dia akan nyebrang. Oke. Kalau 10 orang gimana? Pakai pistol. Dikeroyok kuwi cah 10. Beda iki carane iki. Kalau sekampung gimana? Gimana? Makanya perlu cara, strateginya gimana untuk mengajak, mengubah orang sekampung. Kayak itu tadi. Kalau Anda bergerak duluan dan di sana ada emasnya, orang akan ngikut otomatis. Paham maksud saya? Jadi mimpin sePonorogo itu cara berpikirnya, strateginya itu sama sekali beda dengan mimpin satu keluarga ataupun satu kampung. Kalau Anda berpikir tadi bahwa ayo anak muda kemudian semuanya membaca, berpikirnya jangan personal. Berpikirnya adalah komunal. Gimana nih ngajak mereka dengan pemahaman yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, mau bergerak bersama. Dan yang paling mudah menggerakkan manusia itu adalah reward. Paling mudah. Dikai reward mangkat kabeh. Aku baru tahu itu, dikasih tahu teman saya di kantor, itu kalau saya mau beli beli raket nyamuk. Terus katanya, ojo tuku mas, nunggu tanggal kembar. Apa tanggal kembar? Jenengan tahu tanggal kembar? Ngerti, aku gak ngerti tanggal kembar. Terus terang, gak ngerti tuh sampean dia. Tanggal kembar itu kalau gak salah tanggal 9 bulan 9 gitu ya. Tanggal 8 bulan 8. Itu online shop, itu diskonnya banyak ternyata. Kalau tanggal kembar itu. Jadi belinya nunggu tanggal kembar. Ketika ada reward, kenapa mereka terus melakukan itu? Karena ada bukti bahwa ketika ada reward, orang terdorong untuk beli. Ini makanya penting belajar psikologi dan sosiologi itu. Gimana sih gerakin orang nih? Oke, gini, kalau Anda serius di situ, ini serius orang yang cangkeman konsep loh ini, pengen ngajak orang ini sebagai konsep orang, Anda serius pengen nyemplung di masalah itu. Saya kasih satu keyword, Anda pelajari itu, terus kemudian untuk bisa membuat program yang bagus gimana. Satu keywordnya namanya oktalisis, catat. Oktalisis, apa itu? Anda cari di internet, Anda cari di di WA, itu gimana cara membuat orang bergerak dengan motif yang berbeda-beda. Nek Chen serius arep ngurusi masalah literasi, Anda baca oktalisis, kemudian bikin implementasi di masyarakat. Itu bukan barang matang ya, mau oktalisis juga langsung ngerti carane, enggak gitu. Itu mempelajari manusia.
Tapi manusia itu beda di tiap daerah. Jadi Anda tahu ilmu dasarnya, coba diimplementasi di Ponorogo, lihat hasilnya seperti apa. Anda punya teori yang jelas bisa direplikasi di daerah yang lain. Nek serius, monggo, apa itu ada pintu yang saya berikan. Oke, matur nuwun. Terakhir Mas, bagaimana langkah-langkah supaya nasionalisme itu bisa dibawa keluar? Terakhir. Langkah-langkah agar nasionalisme itu bisa dibawa keluar. Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan, selesai. Kalau kita nggak punya apa-apa yang dibanggakan, izin Mas. Karena nasionalisme itu butuh simbol, bukan konsep. Simbolnya apa? Anda membanggakan Indonesia. Siapa yang nggak tahu banggakan Indonesia? Mungkin nggak ada pilihan lain selain Gibran ya yang bisa dibanggakan ke dunia ya. Loh, katanya, ini ada videonya juga di... Katanya kan beliau wakil presiden terbaik sepanjang masa, nek salah. Ya oke, mungkin itu benar dan bisa dibanggakan. Berani Anda membanggakan ke dunia? Berani? Oh coba banggakan. Gak apa-apa, mungkin itu bisa menginspirasi yang lain untuk bisa lebih nasionalis. Kenapa dulu Pak Soekarno itu pakai strategi mercusuar? Bikin Monas, bikin Semanggi, gedung-gedung besar. Karena dia pengen mencari sesuatu yang bisa kita banggakan bersama. Mungkin itu yang dimaksud dengan membangun wush ya. Biar bisa kita banggakan bersama. Mungkin itu maksudnya. Saya berusaha berprasangka baik loh ini. Tiba-tiba kayak gini ya mungkin saja saya salah kan gitu. Tapi saya mencoba berprasangka baik. Mungkin itu. Karena, tapi gini. Lihat. Anda ingat Aryani? Siapa? Penyanyi yang di Siapa Aryani? Siapa namanya? Putri Aryani. Itu yang jadi ikut American Got Talent, lihat nasionalismenya kayak apa. Indonesia di mana-mana di YouTube, itu orang Indonesia, keluar semua Indonesia. Megawati Hangestri yang di Hangestri loh. Volley dudu sing lulusan SMA. Apa sebenarnya? Sorry, astagfirullahaladzim. Maaf. Yo, piye yo aku ngomong kenyataan men njaluk maaf ki piye lho. Tapi sudah honoris causa ya 12 ya. Wah, itu ngeri, wah, jegur. Yang volley, pernah tahu? Ya, lihat komennya. Dan kenapa dia sangat dihargai di Korea? Karena kemudian industri bola voli langsung rame luar biasa. Siapa yang ngisi? Wong Indonesia. Wong Indonesia wong paling kurang gawean sak donya. Kuwi nek sosial media itu aktifnya luar biasa. Luar biasa aktif. Sampai gini nih. Anda lihat orang yang nonton Alip Bakta terus kemudian ngasih review. Itu cuma buat narik penonton Indonesia. Karena orang Indonesia jadi nonton, dia dapat viewer, semua komennya bangga. Wah, Indonesia, itu memang orang kita dan seterusnya lah. Gimana? Nasionalisme keluar? Gampang. Sesuatu yang dibanggakan. Problemnya adalah kita punya sesuatu yang dibanggakan by chance, tanpa sengaja. Bukan diproduksi oleh pabrik. Paham maksud saya ya? Megawati keluar sendiri. Dah, habis itu gak ada terusannya. Putri Aryani keluar sendiri, gak ada terusannya. Saya tidak pengen membandingkan, tapi lihat negara lain yang mengekspor juga. Ada loh terusannya. Setelah Blackpink, BTS, terusannya sama meneh, terusannya Korea, Jepang. Dari yang dulu bukanya pakai Goku. Dragon Balls yang membuat dunia terkenal di dunia. Dragon Ball zaman musik cilik. Kowe rong lahir paling. Isih dadi rencana karo wong tuamu paling. Itu Dragon Ball keluar situ populer luar biasa. Padahal nama-nama Dragon Ball itu nama sayur. Ya aku udah diceritani cah Jepang ya guyu aku. Ngerti lah aku jenenge Vegeta. Apa kuwi artine sayur kuwi artine timun. Aku jeneng pahlawan timun artine. Saya ngerti bahasa Jepang sapa gak paham aku, tapi ada regenerasi nih. Dari Goku, terus kemudian Naruto belakangan iki, Naruto. One Piece zaman karo Naruto nggak jauh. Sebelum itu masih ada Bleach.
Bleach, sebelum itu Himura Kenshin, ada Ninja Hattori ndase. Yo beda kategori tapi yo bener gue. Yo ora salah Ninja Hattori, beda kategori tapi oke. Ini kategori manga. Sebelum itu kan ada kok sebenarnya Sailor Moon, betul Sailor Moon. Zaman itu Sailor Moon. Ya, jenengan masih muda itu ya Bu ya. Berubah Candy, Candy dan seterusnya. Lihat, banyak karena ada pabrik yang memproduksi karya terus menerus. Sehingga mereka punya alasan untuk bangga terus menerus. Kita ini belum punya pabriknya. Kalau kita sudah punya pabrik untuk menghasilkan karya-karya yang mendunia, insya Allah akan keluar sendiri itu. Dan kita orang yang paling paling nasionalis serasa wedi. Deloki yang paling, sampai ada kalimat gini dari pelatih badminton Cina. Kamu tidak juara dunia sebelum mengalahkan Indonesia di Indonesia. Itu pelatih badmintonnya Cina. Kenapa? Karena paling mengerikan main badminton di Indonesia. Penontonnya ini kaya ngejak perang orang nonton orang nonton badminton. Cangkeme katanya buanter banget ketika berteriak itu. Dan kenapa? Karena kita haus akan kebanggaan itu loh. Kita haus akan prestasi yang bisa kita angkut bersama. Ayo Mas, kita jadi juara apa lah? Juara OnlyFans apa ngono lah. Juara. Itu akan membuat kita jadi punya bahan yang dibanggakan itu tadi. Santri, oke. Nek Anda bisa membawa kelas dunia. Saya dulu pernah ngusul kayak gini, mohon maaf pada santri-santri. Pagar Nusa. Aku kebetulan juga jadi duta Pagar Nusa. Raiso silat. Misalnya silat lidah. Pagar Nusa, itu kalau satu anggotanya jadi juara UFC aja. Kabeh wong karo Indonesia ngene wis. Gimana Dagestan bisa sangat terkenal hanya karena satu Khabib Nurmagomedov. Ya. Kalau Indonesia satu, kowe arep nganggo ilmu lembu sekilan, arep nganggo ilmu whatever, ilmu tanduran ora apa-apa wis. Wis kowe nguntal gotri men ra mempan antem ora apa-apa. Mlebu nang UFC dadi juara. Kowe jariai nyenengke bangsa Indonesia. Luar biasa itu. Artinya jawabannya sederhana. Gimana nasionalisme bisa keluar kalau kita punya prestasi. Simbol prestasi. Berarti PR-nya terkait bagaimana kita membuat pabriknya seperti itu Mas? Ya itu kalau tanggung jawab yang diberikan oleh penyelenggara negara. Kalau secara pribadi, ya rasa nunggu pabrik. Engko ngene meneh, ayo gawe pabrik ngongkon meneh kowe dhewe gak gelem berubah. Enak kongkon niku. Sing gak enak iki tandang. Tandang sing penting iki. Ayo tandang apa yang bisa kamu tandangi. Enggak harus besar, enggak harus kecil, apa sing iso tandangi. Nek Gusti Allah ngijabahi, Anda akan menjadi titik kebanggaan Indonesia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Nggih, kula tambahi sekedap. Urip niki penting selamat mboten? Penting. Mati niku penting selamat mboten? Penting. Syaratnya selamat niku soge, apik, nopo dadi wong pinter? Apik. Saiki pemimpin sing dadi iku rata-rata apik, pinter apa sugih? Sugih. Sing milih golek wong sugih ki rakyat apa mereka yang ya apa? Rakyat. Berarti sing salah sapa jane? Pola keterpilihan itu menjadikan apa yang kita saksikan hari ini. Kalau yang kita nikmati adalah nafsu-nafsu sesaat, pingin mangan, pingin sate, pingin kemewahan singkat, maka ya jangan salahkan kondisi. Itulah hasil dari yang kita perjuangkan atas nafsu kita sendiri-sendiri. Jadi kalau di dalam diri kita yang menomorsatukan adalah kemuliaan, engkau sing dadi pimpinan wong mulya. Kenapa peradaban Madinah itu sebegitu dahsyat? Padahal Nabi niku ndungone Allahumma akhini miskinan amitni miskinan waksyurni fi zumratil masakin. Ya Rob, jenengan paringi kula gesang miskin, mati kondisi miskin, tutup fakir loh ya, miskin loh. Miskin itu orang daulat atas dirinya sendiri, tapi yo kangelan tenan.
kaya Mas Fatawi ngene iki. Tapi saiki wis sugih. Mbiyen miskin banget mergo gak rabi-rabi. Saiki wis sugih mergo ndek bojo. Jadi kemiskinan Nabi tidak menjadi alasan beliau terdegradasi dari Nabi. Kenapa? Karena orang Madinah memilih orang mulia. Maka muncullah masyarakat Yasrib yang sebegitu dahsyat, awakmu adoh Ponorogo toko Madinah iku dadak niru Kanjeng Nabi Muhammad. Sing awak dhewe ojo cacak nasabe. Tonggone ora awak dhewe. Terus gelem-gelem derek-derek Kanjeng Nabi. Berarti acuan utama hidup dalam Islam itu adalah